Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap soal ekspor benur atau bayi lobster. Yang kini jadi pertanyaan adalah kemana aliran dana kasus ini. Apakah sampai ke partai politik atau pihak-pihak tertentu? Kita tanyakan kepada pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Pak Ali Fikri, Bung Ali. Selamat malam Mas Aiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan target, maksud saya dengan tersangka yang luar biasa seorang menteri. Meskipun ini juga merupakan kabar sedih sesungguhnya karena korupsi, dugaan setidaknya masih bercokol bahkan di kabinet saat ini. Saya ingin bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan ekspor benur yang diduga melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo? Baik Mas Aiman, jadi terkait dengan perkara ini kan konstruksi perkaranya ini bermula dengan adanya kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan ya Mas Aiman, yang menerbitkan surat keputusan nomor 53 tahun 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster gitu. Yang kemudian dari sinilah dibentuk tim uji tuntas 2 orang yang saat ini sudah ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK ya Mas Aiman, yaitu APM yang hari ini tadi menyerahkan diri di KPK dan juga tersangka SAF yang kemarin sudah dilakukan penahanan. Ya, tadi menyerahkan diri Andrew, ini staf khusus dari Menteri KKP Edi Prabowo, dan AM, Amirul Mukminin dari pihak swasta. Kemana dia sebelumnya? Sebelumnya kemarin memang tidak termasuk bagian yang diamankan oleh tim KPK ya Mas Aiman. Namun dari hasil penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ternyata 2 orang ini memang dapat ditetapkan sebagai tersangka ya. Tadi APM adalah staf khusus namun juga sebagai ketua pelaksana dari tim uji tuntas tersebut. Oke, Bung Ali, bisa disebutkan mungkin tidak semuanya, apa peran Menteri KKP Edi Prabowo dalam hal ini? Mungkin ini karena masih terkait dengan dugaan penyidikan, tentu ini merupakan sebuah subjek yang kemudian nanti akan diuji di pengadilan. Tapi tentu KPK punya keyakinan awal sehingga menetapkan sebagai tersangka. Apa peran Pak Menteri? Iya, pada prinsipnya ya, sekalipun kalau kemudian secara umum kan ini bagian dari proses penyidikan ya, tetapi prinsipnya peran yang kemudian diduga dilakukan oleh tersangka EP selaku Menteri adalah memberikan arahan gitu kepada dirjen tangkap yang kemudian nanti pada ujungnya adalah berkoordinasi dengan tim pelaksana teknis tadi itu yang diketuai oleh APM begitu. Yang pada gilirannya nanti ketika pengusaha ekspor benur ini mengajukan izin tersebut, berkoordinasinya dengan 2 orang ini dan ada 1 orang tadi yang AM gitu. Jadi memberikan arahan untuk dugaan monopoli jalur ekspor yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Boleh saya katakan seperti itu? Jadi mengeluarkan izin dan tetapi kemudian di dalam proses itu ada semacam tanda kutip kebijakan ya. Ketika melakukan ekspor tadi itu melalui jasa kargo PT ACK gitu. Di mana di dalam PT ACK itu diduga ada 2 orang yang itu nomini atas kuasa dari tersangka EP, 2 orang. Iya. Di dalam perusahaan itu. Jadi ada peran di perusahaan PT ACK yang kemudian ditetapkan sebagai jasa kargo yang ketika seorang pengusaha eksportir mau mengajukan izin melalui jasa kargo tersebut. Dan itu pihak swasta murni ACK itu. Ini banyak singkatan, banyak inisial, jadi agak bingung juga. Iya Mas Aiman, itu swasta murni. Swasta murni. Saya ingin tanya, PT ACK, PT Aero Cipta, saya lupa K-nya, tapi Aero lah. Intinya bahwa PT ACK itu adalah pihak swasta murni yang kemudian dalam tanda kutip memegang monopoli jalur ekspor. Kurang lebih seperti itu ya Bung Ali ya?
pertanyaan saya, beredar kemudian ada beberapa yang kemudian melakukan ekspor benur terafiliasi dengan petinggi partai politik, teman-teman politik dari Menteri KKP. Benarkah itu? Eh, Tentu informasi yang disampaikan Mas Aiman inilah bagian nanti akan didalami lebih lanjut ya, Mas Aiman, terkait itu. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di dalam tadi pengurus PT ACK tadi ada 2 orang yang memang kemudian itu adalah ada hubungannya dengan Pak EP gitu. Jadi memiliki saham nomini, jadi atas kuasa dari Pak EP gitu. Jadi pengendalinya tetap Pak EP begitu. Tetap Pak Edi Prabowo. Ya. Bahwa ada kemudian perusahaan-perusahaan, saya sebutkan misalnya ada PT Bima Sakti Mutiara, kemudian ada PT-PT yang lain. Ini terkait dengan petinggi Partai Gerindra. Ada sebut di situ misalnya Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik dari Pak Prabowo Subianto, Pak Hasim Joyo Hadikusumo, dengan putrinya misalnya Rahayu Saraswati, yang terkait dengan perusahaan yang melakukan ekspor benur, bukan dengan PT Aero tadi. Apakah kemudian ini juga terkait dengan perusahaan itu? Ada juga kemudian perusahaan milik yang komisarisnya adalah Pak Fahri Hamzah, yang terkait juga dengan perusahaan yang melakukan ekspor dari bayi lobster. Apakah ini juga kemudian menjadi subjek pemeriksaan? Tentu segala informasi yang ada ya Mas Aiman, nanti di dalam proses penyidikan yang akan berjalan beberapa waktu ke depan, tentu di dalam proses penyidikan itu kan mengumpulkan alat bukti, diantaranya adalah keterangan para saksi, begitu ya. Nah, dari keterangan para saksi ini tentu nanti akan terus dikembangkan pihak siapa saja yang kemudian juga mengetahui terkait dari konstruksi perkara ini secara utuh, begitu. Untuk sementara ini kan memang kemudian satu tersangka selaku pemberi, begitu ya, yang PT DPP tadi itu, tidak menutup kemungkinan di dalam proses penyidikan yang akan berjalan ke depan itu ada pihak-pihak lain, baik itu perusahaan maupun perorangan, begitu Mas Aiman. Dan tentu jika kemudian di dalam proses penyidikan ini ditemukan bukti permulaan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ya tentu akan dikembangkan lebih lanjut ke sana, begitu. Jadi bahwa PT ACP tadi, dia menjadi perusahaan induk yang mensortir perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor terhadap benur. Dan itu kemudian penunjukan PT ACP atau proses PT ACP menjadi posisi itu yang kemudian diselidiki oleh KPK dan disidik oleh KPK saat ini. Kenapa kemudian PT ACP bisa begitu berkuasa untuk kemudian mengatur semua perusahaan-perusahaan yang mengekspor benur? Iya, Mas Aiman. Jadi PT ACK inilah yang kemudian menjadi titik utama di dalam proses penyidikan ini, gitu. Yang akan dilakukan oleh penyidik, fokusnya dari situ dulu, saya kira. Nanti karena memang ini yang langsung berhubungan dugaannya dengan tersangka EP, begitu. Iya, jadi PT Aero Citra Cargo ini yang sementara ini satu-satunya perusahaan swasta yang ditetapkan sebagai tersangka, para tokohnya. Jadi begini ya, Mas Aiman, mungkin perlu saya gambarkan ya. Di dalam PT ACK ini tadi itu kan kemudian ada berikutnya adalah PT PLI gitu ya. PT PLI inilah yang kemudian juga terdiri dari orang-orang yang satu diantaranya sudah ditetapkan kemarin sebagai tersangka, Mas Aiman. Yang ini juga sebagai pelaksana di dalam pengiriman ekspor benur tadi itu. Tetapi PT ACK tadi adalah sebagai prasyarat ketika kemudian seorang eksportir akan mengajukan izin penetapan sebagai eksportir. Jadi perusahaan induk lah saya katakan seperti itu untuk kemudian dia melakukan penyortiran ekspor perusahaan-perusahaan ekspor yang lain. Semacam itu ya, Bung Ali ya? Iya. Oke. Baik, ini yang kemudian masih terus disidik oleh KPK. Termasuk juga pertanyaan saya dan juga pertanyaan publik. Bahwa ada staf khusus istri dari Pak Menteri Edi Prabowo yang juga diduga ada aliran dana kepadanya.
Jadi ada staf khusus istri dari Pak Edi Prabowo yang dana itu mengalir kepada staf khusus sang istri tersebut. Dan kemudian dibelikan barang-barang mewah untuk sang istri Pak Edi Prabowo. Pertanyaan saya, apakah kemudian istri Pak Edi Prabowo yang kemarin akhirnya tidak ditetapkan tersangka, ini ada hal-hal lain yang akan diperiksa oleh KPK? Jangan dijawab dulu. Saya akan kembali sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.